Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan tentu hadir dalam rangka menyaksikan khatam Qiraatul Kutub yang terkait diantaranya kaidah Al-Miftahul Ulum dari Sidogiri, kemudian kaidah syarat, ilmu syarat. Kalau orang Bugis mengatakan sarapu galapu. Kemudian ada metode nahu syarat dari Al-Basrah dan dibawakan oleh Haji Ustaz Mursalin Musuh. Juga hari ini kita juga syukuran dengan ada kita yang khatam Quran. Selawat atas atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Tugas saya membawakan kajian Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin tadi ada yang beranggapan adanya anak-anak kita naik di sini bahasa Barasanji, nah kadang-kadang kama mau tahu, pasti ada anggapan seperti itu. Karena ketika disampaikan Barasanji, ingatan kita itu maulid. Padahal Al-Barasanji itu nama kampung orang yang menulis riwayat baginda Rasulullah yang namanya Abu Ja'far Al-Barasanji. Dalam kaitannya tadi Bapak Ibu yang saya muliakan, yang disinggung hanya pengantar daripada Isra Mi'raj. Sebelum terjadi Isra Mi'raj, Nabi kita mengalami beberapa persoalan. Mati di Amurena, talungas so talumpan ni mati na Amurena mati di Nina Hadijah, kemudian ilalun ni Ukhutan Ta'ib. Itu pengantar daripada Isra Mi'raj. Artinya apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Bahwa Isra Mi'raj itu mengandung 4 kecerdasan. Kecerdasan yang pertama Bapak Ibu yang saya muliakan, dan ini yang terpenting, kecerdasan emosional. Jadi amupik kutu acana tawe, amupik ko hebak na tawe, amupik ko kanjak na tawe. Kalau kecerdasan emosionalnya hilang, itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya dalam peringatan Isra Mi'raj itu yang intinya adalah sholat. Sholat itu membangun 4 kecerdasan Bapak Ibu yang saya muliakan sekaligus. Pertama tadi kecerdasan emosional, yaitu kecerdas nih emosional atau Pak Bu. Persoalan apapun yang dia hadapi, persoalan apapun yang dia lalui, kalau cerdas emosionalnya, pas dia menghadapi dengan penuh kesabaran. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dikala kita menghadapi berbagai persoalan Bapak Ibu yang saya muliakan, ambillah sabar itu sebagai penolongmu. Yang kedua, ambillah salat itu sebagai penolongmu. Tapi apa kata Allah? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mereka tidak mampu kecuali orang-orang yang khusyuk dalam arti bersungguh-sungguh. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah kecerdasan pertama yang kita harus bangun. Makanya anak-anak santri kita di sini yang pertama dibangun adalah kecerdasan emosionalnya. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Bagaimana kita membangun kecerdasan emosional anak santri kita? Itu kita senantiasa membangunkan sholat subuh. Wadijaji makanja ni tindro na melo matindro subuh. Lalu dibangunkan sholat. Kalau dia tidak cerdas emosionalnya Pak Bu, pasti dia marah. Dan bisa saja ada santri baru yang masuk ke pesantren, belum cerdas emosionalnya, dia melawan pembinanya. Makanya ada pembina pesantren yang ceritakan sama saya, Ustaz, saya berkasus dengan polisi. Ya, kenapa? Katanya saya kasih bangun anak-anak sholat subuh, kayak dia pelututi saya, dia mau pukul saya. Saya pura-pura lempar, dia tidak kena, dia lapor sama orang tuanya, saya pukul dia, dan orang tuanya karena tidak cerdas juga emosionalnya langsung melapor ke polisi. Untung waktu itu saya masih sempat telepon ke Polres, tolong ditangani ini dengan baik-baik pembina santri ini. Ini kasihan, dia hanya membina kecerdasan emosionalnya anak-anak lalu dilaporkan sama polisi. Tidak terbukti dia memukul, tidak terbukti dia mencederai anak-anak, lalu mau dikasuskan. Ini yang bahaya Bapak Ibu yang saya muliakan. Ketika kecerdasan emosional itu tidak terbangun, maka kecerdasan selanjutnya tidak terbangun Bapak Ibu yang saya muliakan. Kecerdasan yang kedua dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana kita bisa membangun kecerdasan intelektualnya anak-anak, IQ-nya anak-anak, intelijensinya anak-anak, kecerdasan rasionya anak-anak. Makanya kita lihat nanti Bapak Ibu yang saya muliakan, anak-anak ini kita kurang lebih 100 ya akan diwisuda dengan metode Al-Miftahul Ulum dari Sidogiri dan metode Sarapak Galapu dari Parape dan metode Al-Basra, sekaligus syukuran dengan hafzil Quran. Inilah membangun kecerdasan intelektual anak-anak kita. Karena begini Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kita khawatirkan sekarang, bisa jadi banyak anak-anak penghafal Quran tapi tidak memahami isinya Al-Quran. Ini yang bahaya Bapak Ibu yang saya muliakan. Dia hanya sekedar menghafal Al-Quran, tidak memahami isinya Al-Quran. Maka dengan memahami qiraatul kutub, membangun kecerdasannya, di samping memahami Al-Quran, dia juga bisa menggali pemahaman Al-Quran dari kitab-kitab aslinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dia bisa menggali makna-makna Al-Quran dari kitab-kitab aslinya, kitab-kitab fikih yang fikih standar. Dia bisa membaca sendiri nanti pemahamannya, ya, mengimplementasikan hafalannya ya di dalam kitab-kitab standar yang dipelajari. Seperti misalnya Fathul Mu'in, Fathul Qarib dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena kenapa? Kita khawatir mereka menghafal Al-Quran, dia tidak memahami dengan benar isi Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya kita memadukan di pondok pesantren Ittihadiyah ini, bagaimana bisa memadukan dengan kecerdasan intelektual itu, mampu menghafal Al-Quran dan juga mampu memahami isinya dengan benar. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini dua kecerdasan. Tiga kecerdasan yang ada dalam peringatan Isra Mi'raj itu Bapak Ibu yang saya muliakan adalah bagaimana kita membangun spiritualnya anak-anak. Karena kalau kita lihat dalam surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi minal masjidil haram, membangun spiritual anak-anak itu lewat masjid. Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan lewat madrasah, bukan lewat majelis-majelis ta'lim,
tapi membangun spiritual minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Membangun spiritual anak-anak kita tentu lewat masjid Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya kita biasakan anak-anak pesantren itu sholat 5 waktu. Kalau dia sudah mampu membangun spiritualnya lewat sholat 5 waktu, maka dengan sendirinya terbangun kecerdasan sosial yang keempat Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kita khawatirkan sekarang di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah adalah ini sudah menjadi rahasia umum, terjadi pembulian. Kenapa? Karena kecerdasan spiritual tidak terbangun, lebih-lebih lagi kecerdasan sosialnya tidak terbina Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau kecerdasan spiritualnya sudah terbangun, intelektualnya sudah terbangun, emosionalnya sudah terbangun, dengan sendirinya akan terbangun kecerdasan sosialnya Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya kalau anak pesantren itu tamat Bapak Ibu yang saya muliakan, dimanapun dia ketemu pasti selalu mengingat, weh ngerasa juga tuh toko pesantren. Kada kega waktu natal depan neku macam neka sapai iku paling mal. Wajar itu kalau ada pesantren hilang piringnya Pak. Saya sering sampaikan, jangankan anak santri hilang piringnya, pimpinan pesantren saya kalau sudah pengajian biasa sandalnya ke belakang. Itu wajar, itulah kenangan pesantren. Tidak ada kenangan kalau tidak seperti itu. Kenapa? Karena disitulah akan dilihat kecerdasan sosialnya anak-anak kita. Apakah dia marah kalau hilang piringnya? Apakah dia marah kalau hilang sandalnya? Kalau dia marah lalu membuli, berarti belum terbentuk kecerdasan sosialnya Bapak Ibu sebelah kan. Oleh sebab itu pondok pesantren kita inilah harapan kita, membangun 4 kecerdasan Bapak Ibu yang sebelah kan. Pertama kecerdasan emosional, yang kedua kecerdasan intelektual, dan yang ketiga kecerdasan spiritual, dan yang keempat kecerdasan sosial. Makanya orang yang bagus sholatnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, pasti dia jauh melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Bapak Ibu yang sebelahkan, sekiranya sekelumit kajian daripada Isra Mi'raj, 4 inti daripada Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita memahami dengan benar dan senantiasa anak-anak kita mendapatkan 4 kecerdasan ini di pondok pesantren kita sebagai mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahumma fiq aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.